Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika sejak tahun lalu pemerintah Kabupaten Magetan tengah merencanakan pembangunan Taman Eduwisata Hutan Bambu yang digadang-gadang akan mampu meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan. Bahkan keberadaannya disinyalir akan mampu menjaga ekosistem air. Melihat dari sisi manfaatnya itulah yang menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup saat ini tengah mulai melakukan berbagai kajian dan studi kelayakan pada wacana pembangunan Eduwisata Hutan Bambu yang direncanakan akan berlokasi di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Namun saat melalui sejumlah tahapan, faktanya proyek tersebut menuai banyak perdebatan baik di kalangan legislatif maupun di kalangan masyarakat. Seperti halnya saat dikemukakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Magetan dengan agenda penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2022 yang digelar Rabu kemarin 3 Mei 2023, terdapat poin menarik yang menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD terkait rencana pembangunan kawasan hutan bambu. Di tahun 2022 ada rencana pembangunan kawasan hutan bambu. DPRD Magetan berharap DLA, DLH dapat memberikan hasil laporan terkait pembangunan kawasan hutan bambu agar supaya DPRD Kabupaten Magetan selaku perwakilan masyarakat mengerti rencana pembangunan kawasan hutan bambu ini akan dibawa kemana. Jangan sampai kemudian program ini berhenti di tengah jalan. DLH juga diharapkan mempertimbangkan input outcome dan dampak positif serta manfaat terhadap masyarakat dengan adanya kawasan hutan bambu tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, DPRD Kabupaten Magetan berharap kepada DLH jika memang dilaksanakan harus konsisten. Saat ditemui usai rapat, Komisi D anggota DPRD Magetan Haji Parni Hadi mengatakan pihaknya tidak keberatan jika Pemda mempunyai perencanaan pembangunan, namun harus jelas tujuan dan asas manfaatnya bagi masyarakat. Sebetulnya itu tidak wacana. Program hutan bambu itu sudah masuk pada RKPD. Hanya Dewan mengoreksi grand design hutan bambu itu seperti apa. Karena ini menyangkut lokasinya itu di luar kota dan barangkali perlu pencermatan bagaimana itu cost benefit dan impact-nya bagi masyarakat, sehingga memang kita mempertanyakan agar grand design itu disampaikan di muka teman-teman di DPRD. Untuk saat ini apakah belum ada pemaparan terkait itu, Pak? Pembangunannya belum, tapi kan sudah melalui berbagai kajian. Bahkan saya melihat pada tahun 2023 itu sudah ada implementasi sebagian pembelian bibit-bibit bambu yang akan ditanam di mana. Akan tetapi bibit-bibit itu kan baru sebagian kecil dari seluruh biaya. Kita pertanyakan kepada dinas, dalam inilah Dinas Lingkungan Hidup, ada kebutuhan anggaran sampai 100% itu 50-60 miliar. Lah apa saja sampai anggaran seperti itu dan kapan itu akan diselesaikan? Target per tahunnya itu apa yang akan dilaksanakan? Ini sebetulnya yang kita bicarakan. Kita tidak menolak, sekali-kali tidak akan menolak, tapi kita harus tahu tentang rencana itu secara detail. Ya, menurut Mbak Parni sendiri sebagai anggota DPR, Mbak, apakah proyek itu efektif ya untuk skala prioritas di Kabupaten Magetan sendiri, Mbak? Sedangkan untuk saat ini kan di Magetan masih banyak PR tempat-tempat yang saya katakan mangkrak kan seperti itu, dari PPU, dari mungkin Telaga Wahyu, terus literasi yang belum dioperasikan sampai saat ini. Menurut Mbak Parni sendiri seperti apa sebagai anggota DPR? Justru itu kita belum mengatakan bahwa itu layak atau tidak, efisien atau tidak, manfaat atau tidak. Karena sampai hari ini kami di DPRD Komisi D khususnya itu belum diberi info oleh dinas yang terkait itu, OPD pengampu yaitu DLH. Nah, setelah itu kita tahu baru nanti kita akan memberikan statement bagaimana atau yang terbaik, karena kita tidak ingin pada penghujung RPJMD itu ada program-program yang rasanya itu sulit untuk diselesaikan pada pelaksanaan 1-2 tahun yang akan datang. Salah satu contoh ada beberapa proyek yang sudah tahun lalu Telaga Wahyu itu kan sudah direncanakan untuk dibuatkan jalan lingkar telaga dan lain sebagainya, tapi itu berhenti juga tidak akan dilaksanakan. Jangan
jangan terjadi hal seperti Takawayu itu terjadi pada hutan bambu. Maksud kita hanya itu sebetulnya. Terus menurut Bapak sendiri, keefektifan dari hutan bambu ini ke depan bagi masyarakat apa sih Mbah? Kalau memang ini real nanti terrealisasi. Begini, kalau itu menjadi objek bisa jadi itu manfaat. Tapi kalau itu hanya sekedar bagaimana caranya untuk memberdayakan bambu itu sendiri, saya kira hutan bambu banyak sekali di Kabupaten Magetan. Makanya kita melihat grand design-nya itu seperti apa dulu, itu aja. Karena daerah Magetan ke atas sampai ke Panean, Pelausan dan Poncol itu bambu sudah luar biasa. Tapi mungkin di sana kan tidak terkelola, hanya semacam itu kebun bambu atau hutan bambu yang tidak terkelola. Lah ini yang di bawah daerah di mana ini Kecamatan Sukomoro di Tinap khususnya itu seperti apa, ini yang kita ingin tahu ya. Untuk itu DPRD meminta DLH dapat memberikan hasil laporan terkait pembangunan kawasan hutan bambu agar DPRD Kabupaten Magetan selaku perwakilan masyarakat mengerti rencana pembangunan kawasan hutan bambu. Dikhawatirkan jika master plan tidak jelas, program tersebut akan berhenti di tengah jalan dan mangkrak seperti yang sudah-sudah. Dalam rapat tersebut, DPRD juga mengharapkan agar DLH mempertimbangkan terkait input, outcome, dan dampak positif serta manfaat terhadap masyarakat dengan adanya kawasan hutan bambu tersebut. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini DPRD belum diajak ngomong terkait rencana itu. Adanya hal tersebut mencerminkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Magetan dinilai kurang harmonis dan kurang terjalin sinergitas, sehingga antara DPRD dan Pemkab Magetan mengalami ketidaksinkronan dalam mengambil kebijakan. Hal senada diungkapkan anggota DPRD Magetan Tekno. Politisi dari Partai Hanura tersebut jelas menolak adanya rencana pembangunan hutan bambu di Magetan. Menurutnya, di Magetan sendiri tanaman bambu sudah banyak tumbuh di berbagai sudut pedesaan. Bahkan di kawasan dataran tinggi, tanaman bambu banyak tumbuh pada tanah yang memiliki tingkat kemiringan tertentu. Hal itu sama-sama kita ketahui disampaikan pada saat LKPJ. Jadi dari LKPJ tersebut memang ada beberapa yang perlu kita soroti, sekaligus kita minta lo dikaji ulang. Khususnya untuk rencana pembangunan atau pembuatan sentra hutan bambu di Kabupaten Magetan. Yang kalau saya nggak salah dengar dananya cukup signifikan ya, 50 miliar. Menurut saya itu adalah hal yang terlalu naif dan terburu-buru. Untuk apa sebenarnya sentra hutan bambu itu? Kalau toh memang Magetan ini perlu penambahan lahan hijau, kan tidak harus disentrakan, karena lahan hijau ini fungsinya adalah untuk menseimbangkan pemerataan oksigen atau kesegaran sebuah kota. Kalau itu disentralkan jadi satu titik, kan justru nanti tidak bermanfaat untuk masyarakat Magetan secara keseluruhan. Dan anggaran cukup segitu, apalagi ini adalah momen LKPJ di akhir tahun jabatan. Sehingga ini menurut saya ya kurang relevan, kurang tepat menurut saya seperti itu. Bah, ini kan di Magetan kan sebenarnya kan masih banyak PR terkait dengan Telaga Wahyu yang mangkrak, terus terkait dengan PPU yang belum ada pengenalan sampai sekarang ini, bahkan gedung literasi yang digadang-gadangkan menjadi pusat pendidikannya di Magetan itu juga hingga saat ini kan belum beroperasi. Dengan adanya rencana dengan terkait dengan hutan bambu ini, menurut anggota Dewan sendiri seperti apa sih, Mbak? Nah, ini kalau kita menyangkut masalah potensi-potensi daerah yang seperti di Telaga Wahyu dan sekitarnya Sarangan, ini kaitannya kita soroti yaitu terkait dengan investasi. Di dalam LKPJ itu lucu, jadi dilaporkan bahwa investasi itu mengalami memperoleh prestasi yang luar biasa, artinya dari budget 400 miliar tercapai 1,5 T. Nah, ini kan kelihatannya luar biasa, tetapi setelah saya pelajari itu justru lucu. Dalam artian lucu begini, karena yang dimaksud perolehan capaian investasi yang mencapai 100 hampir 300% itu ternyata yang dimaksud investasi tersebut adalah seluruh potensi UMKM yang ada di Magetan gitu loh, dikumpulkan senilai segitu lah. Padahal pemahaman kita juga pemahaman masyarakat umumnya adalah yang dimaksud investasi tersebut adalah bagaimana kita Magetan bisa menggait investor, baik investor lokal maupun investor dari luar,
untuk menambah kekuatan PAD kita untuk membangun Magetan, utamanya potensi-potensi tadi. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi banyak hal-hal yang dilakukan selain hutan bambu ya, kemudian ada gedung literasi. Sampai saat ini kita semua belum bisa melihat, belum melihat apa sih kinerja yang di situ dilakukan di situ. Sampai sekarang kan masih belum aktif ya. Ini makanya pembangunan itu perlu musyawarah, perlu disoundingkan, perlu diuji kajian publik dan sebagainya ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Untuk sampai saat ini, Mbah, ada kajian terkait dengan hutan bambu ini dari DPRD ini sudah sejauh mana, Mbah? Sebenarnya itu leading sektornya di Komisi D ya. Kemarin tadi malam pada saat pembahasan itu sempat ada semacam keluhan dari Komisi D kenapa bisa muncul itu seperti itu, sedangkan DPRD belum mengetahui sebelumnya. Sehingga merencanakan itu, kalau saya amati, saya dengarkan belum ada semacam koordinasi, belum ada semacam sosialisasi, belum ada semacam pembahasan bersama kenapa kok tiba-tiba muncul program itu. Dari situ bisa ditarik kesimpulan, Mbah, artinya antara koordinasi antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Magetan untuk saat ini kurang atau semacam? Ya, belum berjalan secara 100% secara maksimal lah. Ini yang jelas semua perlu dievaluasi dan semua perlu diniati, berniat baik untuk agar ke depan itu komunikasi, koordinasi, pembahasan bersama itu ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita atau teman-teman yang duduk di dewan itu ketika ditanya masyarakat itu terus jawabnya nggak tahu. Nah, ini kan akan menjadi lucu. Nah, ini yang sebenarnya sama-sama harus kita evaluasi. Satu lagi, Mbah, untuk ditegaskan bahwa ketika nanti ada realisasi terkait dengan wacana hutan bambu ini, apa sih manfaatnya untuk masyarakat sendiri, baik itu dari sektor ekonomi, pemberdayaan maupun yang lainnya, menurut Mbah Tek sendiri sebagai anggota DPR? Itu sebenarnya kan dari segi lingkungan hidup saja ya, karena itu leading sektornya di LH. Semalam sempat disinggung itu adalah untuk penyeimbang kondisi udara, kesegaran kota ya. Juga untuk memenuhi persyaratan bahwa setiap kota kabupaten itu harus memiliki sekian persen wilayahnya untuk lahan hijau. Cuma untuk Magetan ini sebenarnya hal itu menurut saya bukan hal yang menjadi tantangan berat. Kenapa demikian? Karena Magetan kan berada di lereng gunung. Nah, berada di lereng gunung di mana banyak tebing, banyak pepohonan, sehingga menurut saya bukan merupakan kebutuhan yang urgent untuk membangun atau membuat sentra kebun bambu. Apalagi sama-sama kita tahu namanya pedesaan itu selalu dikelilingi, dibatasi oleh bambu. Ya, seperti itu. Nah, hampir setiap dukuhan atau desa yang merupakan pembatas desa satu desa lain, dukuh satu dukuh lain itu selalu bambu. Toh kalau memang itu untuk membuat keseimbangan lahan hijau di sebuah kota, ya bisa bambu, bisa yang lain, dan bisa dibuat agak merata, ditempatkan di tanah-tanah atau di tanah-tanah aset daerah, sehingga bisa merata, bisa dinikmati segenap masyarakat, bukan hanya di satu titik. Di sisi lain, jika ingin menggali potensi wisatanya, menurut Tekno, Pemkab Magetan dapat memanfaatkan tanah milik daerah yang sudah ada, bukan membeli lahan yang baru. Ditambahkan Tekno, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu membuang-buang anggaran, mengingat proyek tersebut disinyalir akan menelan anggaran hingga besaran 50 miliar rupiah. Banyak hal yang dapat dijadikan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya, pengentasan pengangguran yang pada tahun lalu Kabupaten Magetan mengalami peningkatan rasio, peningkatan kualitas pendidikan yang saat ini tengah menurun tajam, serta mulai berbenah pada bangunan-bangunan yang selama ini mangkrak dan belum jelas pemanfaatannya, seperti pasar produk unggulan Mauspati, Telaga Wahyu, dan gedung literasi. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.